Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Hari ini bertemu lagi dengan saya di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Kita akan memulainya dengan berdoa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini sehingga kami bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara kami seiman. Walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tetapi kami bersyukur kami masih bisa bersama-sama belajar pelajaran sekolah minggu. Tuhan, kami rindu Tuhan mengurapi kami, memberikan kami pengertian yang benar, memberikan kami anugerah dari Roh Kudus sehingga kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan membaca dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 15. Ulangan 6 ayat 1 sampai 15. Memang banyak, tetapi ini tidak bisa dipotong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu rangkaian ayat yang harus kita pelajari. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyimaknya atau membacanya bersama-sama dengan saya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran sekolah minggu kita di bagian 6, keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 22 ayat yang 6. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita selanjutnya, saya ada satu tayangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu memperhatikannya dengan baik-baik, karena tayangan ini akan mewakili satu cuplikan yang akan mewakili dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Simple bagi kita, tetapi dampaknya luar biasa. Pelajaran hari ini mengajari kita menjadi teladan. Mari disimak baik-baik. Looks like rain again today.
dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You're the license to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melihat tadi tayangan yang sudah saya tampilkan. Bagaimana? Satu hal yang sangat menohok bagi kita orang tua bahwa ternyata menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang yang gampang. Anak-anak itu adalah cerminan kita. Bagaimana orang lain melihat mama papanya itu dilihat dari anaknya. Tapi itu memang tidak mutlak ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi secara garis besar memang bisa dikatakan seperti itu. Menjadi orang tua itu bukan hanya memberi makan, memberi minum, memberi baju, memberi tempat tinggal, tetapi yang paling berat adalah memberi teladan. Saya sudah menjadi orang tua sekarang, punya anak umur mau 5 tahun ini yang begitu luar biasa aktifnya. Bagaimana dia belajar untuk mengerti banyak hal yang sampai saya terkadang capek untuk ngomong gitu kan. Jangan ini, jangan itu, ayo sini, ayo gini, ayo diberesin, ayo gini. Saya mengajari dia dengan cukup keras karena disiplin itu saya ingin terapkan. Kalau kamu mah habis main, mainannya diberesin. Kalau nggak diberesin berarti jangan main lagi. Dengan seperti ini anak saya sudah mulai bisa makan sendiri, sudah mulai bisa ngatur bantal tidur dia sendiri. Karena saya bilang, ayo ngatur, bukan berarti harus benar atau tidak benar, bersih atau tidak bersih, rapi atau tidak rapi. Bagi saya dia sudah seperti itu, udah saya wah hebat, sudah hebat, udah bisa nyapu. Ya bukan nyapu sebenarnya tuh ngeratain kotoran, tapi bagaimana juga saya ini mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan. Ngasih sepatu di tempatnya, ngasih jaket di tempatnya, kaos kaki pun dia tempatnya. Kalau dia pakai masker dia harus taruh di mana, itu yang menjadi satu pendidikan. Karena kalau saya cuma ngomong tanpa saya meneladani, dia nggak akan bisa. Dan inilah yang menurut saya itu berat. Terkadang orang tua, bagi semua orang tua pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Kita orang tua itu terkadang menghadapi masa-masa yang sulit. Pekerjaan yang berat, emosi yang diaduk-aduk, keadaan yang mendesak, sehingga terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, omongan yang tidak baik, pikiran yang ruwet membuat kelakuan kita ini menjadi tidak baik. Tetapi itulah yang terjadi setiap orang tua. Kita tidak terus-terusan menghadapi hal yang bagus, tidak benar. Keteladanan kata Alkitab tadi bilang, saat kamu bangun, saat kamu jalan, saat kamu berbaring, saat kamu makan, itu teladan yang harus terus-menerus dilakukan. Padahal kita manusia biasa yang terkadang jatuh dalam dosa dan kesalahan. Saya pun mengakuinya. Semua orang tua di sana mengakuinya. Dan untuk anak-anak remaja, perhatikan baik-baik bagaimana engkau hidup kelak. Kalau engkau tidak memperhatikan hari ini, kau pun akan kesulitan saat kau menjadi orang tua. Nikmatilah masa mudamu sebagaimana engkau saat ini Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan padamu, bakat, talenta, keterampilan, asah itu yang benar-benar. Karena masa muda itu tidak bisa diulang lagi. Saat engkau main-main di masa mudamu, sembarangan di masa mudamu, melakukan hal-hal yang tidak benar di masa mudamu, engkau akan menuainya di masa tua dan akan menyesal, dan itu tidak akan bisa balik lagi. Jadi menjadi orang tua itu sangat berat. Saat berumur seperti saya yang sudah kepala 4 ini, ngerasakan aduh jadi orang tua ini berat sekali.
Bagaimana anak-anak yang mengalami hal-hal menjadi orang tua karena terpaksa, karena keadaan yang membuat dia terpaksa menjadi orang tua di umur belasan. Apa yang akan diteladani? Makanya Alkitab hari ini mau mengingatkan bahwa dalam keluarga inilah mempersiapkan generasi. Generasi apa? Generasi untuk terus menyembah Tuhan. Waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengingatkannya untuk menyembah Tuhan. Tetapi perjalanannya mereka masih saja menyembah berhala. Makanya Tuhan mengingatkan saat ini, mengingatkan saat itu juga orang Israel supaya mereka terus menyembah Tuhan yang esa. Keulangan 6 ayat 1-12 ini sebenarnya mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah mengakui, menerima, dan menyembah Tuhan yang esa. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Kalau secara singkatnya, Ulangan 6 ayat 1-15 ini tentang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kalau kata bahasa psikologisnya yang kerennya adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. SQ, EQ, dan IQ. Dan ini di dalam ulangan ini semuanya tercangkup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berpikir bahwa Alkitab kita ini tidak kekinian. Alkitab kita itu jadul. Oh tidak, Alkitab kita itu selalu up to date dalam segala masa. Jadi saat ini kita diingatkan menjadi orang tua supaya kita berhati-hati dalam mendidik anak kita. Anda punya uang, Anda punya kekuasaan, Anda mulai mengasihi anak Anda dengan uang. Kelak anak Anda akan mengasihi Anda saat Anda punya uang. Dan mengasihi orang dengan uang juga. Tetapi saat Anda memberikan dia pelajaran, teladan, bahwa segala sesuatu harus dengan kerja keras, ada harga yang harus dibayar, ada proses yang harus dilewati, mereka akan tangguh. Jadi orang tua seperti kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini menjadi satu mentor. Kita itu dibentuk oleh orang tua kita, dan kita kelak dilepas untuk membentuk anak kita. Dan bagaimana dengan teman-teman senior? Nah, teman-teman senior bukan berarti Anda kerjanya sudah selesai. Tidak. Pekerjaan teman-teman senior dalam hal keteladanan itu terus terjadi. Masih ingat waktu kita masih offline, masih kita ke gereja. Kelas yang paling on time adalah kelas senior. Dan kelas yang paling banyak muridnya adalah kelas senior. Dan mereka semua, teman-teman senior saya, orang-orang yang selalu taat membaca Alkitab. Dan selalu khatam setiap tahunnya. Pengertian-pengertian tentang Alkitab yang diperbarui pun mereka mengikutinya. Dan saya sangat rindu dengan teman-teman senior semua. Karena apa? Berbicara dengan mereka seperti berbicara dengan mentor yang berpengalaman. Dan mereka dibentuk dari tahun ke tahun. Asam dan garam mereka sudah terima. Mengapa harus belajar dengan teman-teman senior? Karena umur mereka lebih lama daripada kita. Pengalaman mereka lebih oke daripada kita. Kita bisa belajar dari mereka. Kalau anak satu seperti saya aja udah pusing gitu loh. Bagaimana orang-orang tua dulu yang punya anak 7, 8, 9 gitu kan. Mereka mendidik mereka dan sukses semua. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan untuk menjadi mentor-mentor yang kuat. Untuk menjadi mentor yang kuat kita harus bagaimana? Kalau tidak bersama Tuhan kita nggak bisa. Orang tua yang baik memperhatikan anak-anaknya dengan cara bagaimana? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Memberi nasihat yang berguna. Yang kedua, memberi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, menegur jika anak melakukan kesalahan. Yang keempat, mendorong dan memotivasi anak untuk maju. Yang kelima, memberi sanksi yang terukur. Ingat, marah yang benar tidak kalah mulia daripada kasih. Jadi bukan berarti kalau kita mengasihi anak kita tidak marahin dia. Karena anak yang dikasih itu dihajar dan dipukul. Tetapi anak yang tidak dihajar, kata Alkitab mengatakan itu anak gampang. Anak yang gampangan. Jadi
anak yang gampangan itu apa ya? Gampang nyerah, gampang putus asa, gampang nggak mau mencoba, udah nggak bisa, udah gitu lari. Dan generasi seperti ini tuh udah mulai ada loh di lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena generasi kita yang sekarang, generasi muda adalah generasi yang sangat praktis gitu kan. Mencari informasi. Dulu saya kuliah, skripsi saya harus datang ke perpustakaan. Tapi sekarang di tangan saja informasi itu cepatnya luar biasa. Dulu kita belanja tuh harus ke pasar gitu kan. Tapi sekarang kita belanja bisanya gini. Dulu orang yang berbisnis harus punya toko. Tetapi sekarang tanpa punya toko fisik pun bisa jualan. Teknologi itu membawa dampak positif dan negatif. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab kita ini haruslah menjadi dasar dalam segala hal. Saya ingatkan untuk anak-anak remaja dan pemuda yang saat ini Anda diberikan umur yang muda, kekuatan yang luar biasa, pikiran yang tajam. Nikmatilah itu. Saat kamu diberikan masa muda, lakukanlah dengan baik. Bekerja keras, asah kemampuanmu, terus kejar cita-citamu. Jangan hanya halu oleh cinta, jangan hanya halu dengan kasih sayang, kumpul-kumpul tok tanpa ada sesuatu yang berguna. Saya kemarin lihat satu anak konglomerat di Indonesia diwawancara. Jadi dia dari kecil tuh nggak tahu kalau papa mamanya tuh orang kaya raya. Yang dia tahu adalah papa mamanya adalah seorang pengusaha pedagang. Tanpa tahu kalau papa mamanya kaya raya. Jadi dia dalam seminggu dikasih uang segitu. Dia tahu bahwa itu sedikit dan tidak bisa tidak cukup untuk seminggu. Tetapi mama papanya bilang, kamu pikir kamu olah bagaimana uang segini bisa cukup untuk seminggu. Akhirnya anak ini berpikir, dia lihat papa mamanya, dia buat dengan anak kelas 4 SD, 5 SD, masih SD, dia buat pembatas Alkitab, dia jual ke mama papanya, dan mama papanya yang beli sebenarnya. Dan terus saudara-saudara sepupunya, dan mulai dari situ dia mulai dibentuk oleh mama papanya untuk mendapatkan sesuatu dengan tidak mudah, tetapi dengan proses. Dan anak itu sekarang dengan umurnya yang muda, dia sudah sukses. Pikirannya sudah terbuka. Jadi di masa muda seperti ini, jangan hanya cuma cangkruk-cangkruk kalau orang Jawa bilang itu. Kumpul-kumpul, ngobrol sampai malam, buat konten, terus foto-foto selfie, dan tidak menghasilkan apa-apa gitu. Saya bukan berarti mengecilkan konten kreator. Enggak, saya salut sama mereka. Contohlah mereka membuat satu konten dan menghasilkan uang. Dan uang ini mereka olah lagi untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi saat ini, saat Anda mulai menikmati masa mudamu, belajar sungguh-sungguh. Cari sungguh-sungguh talentamu di mana. Asah itu baik-baik. Karena saat Anda sudah umur 30 tahun dan berkeluarga, itu tidak boleh lagi bermain-main. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana keluarga menjadi tempat untuk mempersiapkan generasi muda. Berilah teladan yang baik kepada anak-anak Anda. Bagaimana anak-anak Anda saat tahu tentang kebenaran, tahu tentang firman, tahu tentang hal yang baik dan buruk kalau Anda sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Jadilah teladan di tengah-tengah keluarga Anda sendiri. Jadilah terang di keluarga Anda sendiri, sehingga terang itu akan memancar keluar dan anak-anak Anda pun akan keluar menjadi terang. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kita duduk, tidur, berjalan apapun, firman Tuhan itu harus diingatkan. Jadi adalah teladan, walaupun saya tahu ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Semangat untuk orang tua semuanya, kita terus berjuang untuk anak-anak supaya anak-anak mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang belum melayani Tuhan, kembali lagi yuk melayani Tuhan lewat banyak media yang sudah disediakan oleh gereja, sehingga anak-anak Anda pun melihat ternyata orang tuanya sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan anak-anak pun akan mengikutinya. Bagi orang-orang tua yang senior,
pasti lebih lagi mengasihi Tuhan, menjadi teladan bagi anak, cucu, menantu, ponakan, orang sekelilingnya. Walaupun sudah tua, walaupun secara fisik sudah mulai menurun, tetapi saya yakin pikiran, hati, kekuatan iman lebih kuat dari hari lepas hari. Tetap jaga kesehatan semuanya. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan, bagian dari kesimpulan. Allah adalah Allah bagi semua generasi. Orang tua bertanggung jawab mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus yang memiliki kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Generasi muda perlu disiapkan dan keluarga merupakan tempat untuk mempersiapkan kaum muda. Orang tua bisa bersama-sama ke gereja memikirkan kegiatan yang cocok untuk mereka. Orang tua perlu mendukung kegiatan kaum muda yang direncanakan gereja. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini bergereja, berjemaat di gereja kami. Kami percaya mereka diurapi oleh Tuhan dengan talenta. Dorong mereka terus untuk mau melayani Tuhan, untuk memperhatikan hidup mereka benar di hadapan Tuhan, kudus dan mengejar kebenaran, mengejar perkenanan-Mu. Berkati juga orang-orang tua supaya kuat untuk menjadi mentor bagi anak-anak mereka. Berkati teman-teman senior diberikan kesehatan, kekuatan dan kesehatan dan kemampuan untuk terus menjaga iman mereka tetap kuat dan teguh. Walaupun di masa pandemi ini kami sadari banyak sekali tantangan, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.